Ngaji itu kan bahasa Jawa ya, ngasah jiwa, artinya mengasah jiwa kita. Ngaji kudu kenyang. Kalau kata kenyang ntar bawahnya marah-marah mulu kita. Kadang orang yang ngaji aja tuh masih suka marah-marah, apalagi kagak ngaji. Makanya ngaji itu kita niatin buat apa? Buat menata hati kita. Kalau hati kita udah bener, udah tertata, insya Allah ilmu cepat masuk tuh. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, rupanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini surat ini kadang kita pakai nih. Kita sering mau pakai surat ini kalau kita lagi dalam keadaan apa? Lagi usaha. Enggak akan Allah merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut bisa merubahnya sendiri. Nah, pada hakikatnya di sini nanti akan ada rinciannya. Maksud apa dalam Al-Qur'an tersebut? Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yughayyiru, tidak akan merubah. Itulah yughayyiru, tidak akan merubah ma akan perkara biqaumin, dengan suatu kaum, biqaumin, dengan suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga merubah siapa kaum, hatta yughayyiru, sehingga merubah siapa kaum, ma akan perkara bi anfusihim, dengan dirinya kaum. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ya usaha. Kita nggak bisa mendapatkan pertolongan Allah kalau kita nggak usaha. Itu maksudnya. Nah, wa innama taghyiru, perubahan apa yang dimaksud di sini? Wa innama taghyiru, sesungguhnya perubahan itu. Wa innama taghyiru, sesungguhnya perubahan itu bikasri syahwati, dengan memecah syahwat, dengan membuyarkan syahwat. Jadi perubahan itu kita dengan cara apa? Menghilangkan syahwat atau memecah syahwat. Jadi yang namanya syahwat itu kan terkumpul di dalam hati, ya. Dia adanya di dalam hati. Nah, kita bisa merubahnya itu dengan apa? Kita pecah nih syahwatnya. Dengan cara apa? Kemarin dikatakan bilju, dengan lapar. Jadi karena kita lapar, itu setan nggak masuk. Akhirnya dia tidak mengganggu. Nah, syahwatnya juga berkurang. Fahiyya, bermula syahwat. Fahiyya, bermula syahwat, itu marta'us syayatini, tempatnya setan. Jadi kalau udah syahwat nempel, setan masuk, ya kan? Wa mar'ahum, dan tempat hidupnya setan. Wa mar'ahum, dan tempat hidupnya setan. Famadamat, dan akan langgeng dia. Maka langgeng dia. Itu maksibatan, subur, selama setan itu atau syahwat itu subur, lam yangkoti, maka tidak putus. Lam yangkoti, maka tidak putus. Apa taradduduhum, bolak-baliknya setan. Bolak-baliknya setan. Jadi kalau kita makan terus atau perubahan itu kita tidak lakukan, maka setan akan ngumpul dan akan bolak-balik di diri kita.
taradduduhum, dia tidak akan putus di diri kita, akan langgeng terus. Wa madamu, dan akan langgeng, ya, dan langgeng itu ya taraddaduna, bolak-baliknya setan. Ya. Di sini setan bolak-balik di dalam diri kita kalau kita tidak merubahnya. Makanya tadi merubahnya itu dengan apa? Dengan melawan hawa nafsu. Makanya ra'sul mafsadah, pokok dari kerusakan di dalam hidup kita itu adalah apa? Sumbernya di mana? Syahwat. Nah, kalau udah syahwat menempel di dalam diri kita, setan masuk. Karena makanannya setan itu syahwat. Tadi dikatakan tempatnya setan itu adalah syahwat. Kalau udah syahwat kita masuk di dalam diri kita, setan masuk. Nah, itu yang susah. Dengan cara susah payah kita melakukannya. Makanya pahalanya luar biasa. Orang yang melawan nafsu, yang melawan syahwat, itu Allah akan tolong. Makanya sebenar-benarnya jihad itu, sebaik-baiknya jihad itu melawan hawa nafsu, ya. Melawan hawa nafsu itu adalah sebenar-benarnya jihad.